Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Bapak sapa dulu ya. Kalau Bapak bilang sobahul khair, jawabannya sobahun nur. Kalau Bapak bilang kaifa halukum, jawabannya bil khairi walhamdulillah. Oke, kita cek ombak semangatnya dulu. Sobahul khair, Sabahul Subhanun Nur. kaifa halukum, bil khairi Walhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran kita selanjutnya yang insya Allah semoga kita semuanya bisa tetap bersemangat untuk menambah wawasan kita ke depannya ya. Baiklah, sebelum Bapak mulai, Bapak mau cek dulu ya kehadiran kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Untuk hari ini Bapak cek dulu Pak Sep hadir ya. Hadir. Oke, Sep hadir, Yudianto hadir, Intan hadir, Jaka hadir, Puji hadir juga, Desi hadir juga, Fitri hadir. Fitri apa kabar? Kayaknya sinyalnya nge-lag ya tadi ya? Gangguan ya? Oke, alhamdulillah tapi bisa hadir ya. Megawati hadir ya. Ya, Gita, Fitria, ini kayaknya belum hadir nih. Ya, kayaknya kemana nih? Ada yang tahu Gitanya kemana? Sholat Pak tadi Pak. Oh, sholat dulu ya. Ya udah, nggak apa ya. Berarti kita lanjutkan aja ya. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama kembali menggali informasi dan menambah wawasan kita semuanya dalam pembelajaran di kelas 11 yaitu di bab 3 yaitu materi apa? Ada yang tahu? Ada yang udah ngecek bacanya tadi malam? Wah, ini kayak ketahuan ya tadi malam mabar kayaknya nggak buka buku. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut materi kita yaitu di teks ceramah. Jadi silakan diperhatikan untuk semuanya ya. Oke, Bapak share screen untuk. Oke, udah kelihatan kakak-kakak dan abang semuanya? Oke, ya sebelum Bapak mulai, mari kita mulai agenda pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nah ini ada satu kutipan yang sangat menarik sekali dari presiden kita. Presiden keberapa nih kalau ada yang tahu? Pertama. Wah, presiden pertama siapa namanya? Bung Karno. Karno ya, ya. Nih, ya Bung Karno. Dia mengatakan apa? Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, ada yang tahu maknanya apa? Ayo, ada yang bisa memaknai itu? Ya, benar sekali ya. Jadi, maksud dari kutipan Bung Karno ini adalah kita sebagai pelajar, kita harus belajar itu menggunakan pikiran kita. Karena zaman sekarang ini adalah pikiran itu yang harus kita upgrade terus. Kalau kita tidak berpikir saat belajar, maka itu sebuah hal yang sia-sia. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir tanpa belajar, kita cuma mikir aja, belajar enggak mengupgrade diri kita sesuai dengan zaman, itu sangat berbahaya. Karena ketika pikiran kita tertinggal dari orang lain, maka itu semua akan membahayakan dari diri kita dan orang lain tentunya. Itu salah satu kutipannya ya. Langsung saja, di sini tujuan pembelajarnya, jadi diharapkan kakak-kakak dan abang-abang semua ketika setelah belajar ini, semuanya bisa yang pertama apa? Yaitu mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah dengan tepat. Itu yang pertama ya. Jadi dibaca baik-bagus dan didengarkan juga. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah dengan tepat. Dan terakhir, menyusun teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan, kebahasan, tema, dan struktur dan dengan tepat. Jadi ini target pembelajaran kita. Setelah pembelajaran ini, kakak-kakak dan abang-abang semua diharapkan mampu menguasai 3 tujuan pembelajaran ini. Oke, paham Tum? Baiklah, ya. Oke, kita akan masuk. Ini Bapak ada satu buah gambar. Nah, ini satu gambar yang sangat menarik sekali. Ada yang kenal nggak sama? Ada Pak. Kenal lah Pak. Siapa Fitri? Oh, Ustadz Abdul Somad Pak. Nah, ya benar sekali. Ini adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, ini kita semua tahu ya. Oke, gambar kedua. Ada yang tahu yang pakai sorban ini? Ayo, ada yang tahu? Ini adalah Halo, Pak. Ya, siapa? Buya. Iya, Buya. benar sekali. Ini adalah Buya Yahya. Ya. Selanjutnya ini yang tidak kalah fenomenal. Salah Mama satu. Dede. Iya, orang tahu Mama ya. Dede, Buya, Mama ya. Dede. Ya, ini salah satu ustazah kita juga, penceramah kita yang sangat fenomenal ya. Itu namanya adalah Mama Dede ya.
Ini kalau ibu-ibu kayaknya tontonannya Mama Dede semua ya. Ada Bunda di rumah nonton Mama Dede? Ada yang nonton? Ada. Nontonnya di mana? Di Pak, Indosiar ya. saya Nah, suka itu kayak ya kita. suka semua ya, benar sekali. Lanjut yang ketiga, yang terakhir ini ada. Nah, ini juga nggak tahu. Oh, Ustaz Maulana. Siapa namanya? Maulana, Ustaz Iya, Maulana. Ustadz Maulana. Ya, Yang lucu nah, itu ya Pak. empat Itu. ini, dari empat ini, ya kakak dan abang-abang ini adalah Ustadz dan Ustazah fenomenal kita semua dan memiliki ciri khas masing-masing. Ya, di mana Ustadz Abdul Somad ciri khasnya apa? Suka melawak, ya, lucu ketika mendengar ceramah Ustadz Abdul Iya, Somad. lucu. Yang selanjutnya ada Buya Yahya. Ketika Buya Yahya ini ceramahnya menyejukkan hati kita semuanya. Kalau Mama Dede, Kira. Ketawanya Pak kalau saya. ceramahnya semangat. Ada pernah dalam satu ceramahnya itu seorang ibu-ibu dia bertanya, dikasih kesempatan bertanya. Perkenalkan Mama, nama saya Hajah bla bla bla. Langsung kena marah sama mamanya. Ya, kena Mama Dede. Kenapa? Karena nggak boleh katanya riak dengan titel Hajah, ya kan? Nah, ini luar biasanya Mama Dede. Dan terakhir ini yang sangat fenomenal juga, salah satu ustadz kita yaitu Ustadz Maulana. Nah, ayo, apa yang paling terkenal dari Ustadz Maulana ini? Mengipaskan sorbannya Pak. Oh, jemaah. Langsung Oh, jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi 4 penceramah ini sesuai dengan materi kita yaitu teks ceramah. Jadi dari 4 gambar ini, dari 4 panutan kita ini kita bisa mengambil pelajarannya nanti. Apa sih ceramah-ceramah yang sangat menginspirasi kita? Ya, nanti kita bisa lihat ya. Selanjutnya ini ada satu buah video yang bisa kakak-kakak dan abang-abang semua bisa tonton. Ini adalah salah satu acara di Indosiar ya. Pernah nonton? Ya kayaknya Apa? pernah nonton semua ya. Kayaknya Zainal nih sering nonton Indosiar nih, tapi nonton Dangdut Academy kayaknya ya. Iya, kayaknya kayak suka dangdut, tapi ini beda ya, beda Ya, Zainal acara. Ini pinter acara nyanyi loh, Pak. ceramah. Nah, ini mungkin bisa ditonton sebentar ya. Ini adalah salah satu penceramah yang umurannya mungkin seumuran dengan kakak dan abang semuanya. Mungkin boleh ditonton sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tontonan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ceramah yang dilakukan oleh 2 orang di satu waktu. Ya, pernah nggak ngelihat orang ceramah seperti ini? Pernah ya, pernah semua ya. Apalagi yang laki-laki. Kalau yang laki-laki itu pasti 1 pekan 1 kali itu pasti dengar ceramah. Di saat apa Sep dengar ceramahnya Sep? Di hari Jumat, benar sekali ya, saat Hari khotbah. Ya. Jumat. Khotbah itu juga benar, itu ada salah satu ceramah yang kita dengarkan ya. Itu adalah ini videonya ya. Nah, selanjutnya dari video ini kita bisa lihat. Kita dari gambar tadi, dari aduh malah next pula. Dari gambar tadi kita bisa lihat ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa teks ceramah itu apa? Nah, dari video dan gambar tadi. Coba, apa itu maksudnya teks ceramah itu? Ada yang bisa? Ya, benar sekali ya. Jadi teks ceramah itu fokusnya adalah nasihat. Itu kuncinya. Ya, kita bisa saksikan, kita bisa lihat ya. Nah, ini pengertian teks ceramah. Jadi teks ceramah itu fokusnya adalah menyampaikan nasihat. Bukan sekedar nasihat aja, itu utama yang nasihat. Makanya Abdul Somad, Buya Yahya, ya, Mama Dede, Ustadz Maulana, dia memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ya, yang tujuannya apa? Bisa memotivasi, bisa juga memberitahukan, menghibur dan segala macamnya. Ya, jadi sebenarnya tugas kita semua itu adalah memberikan nasihat kepada orang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ya. Ya, bisa bantu baca? Sep? Ya, boleh silakan, boleh bantu baca Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Shadaqallahul adzim. Ya, mantap sekali, benar sekali ya. Jadi surah Al-Asr itu yang tadi dibacakan Sep tadi. Apa maksudnya di sana di ayat pertama adalah demi masa. Di sini Allah bersumpah dengan membawa nama waktu ya. Apa lanjut selanjutnya yaitu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, berarti kita ini ya, kita sebagai manusia itu berada dalam kerugian kalau kita baca sampai ayat 2. Tapi ketika kita baca ayat terakhir,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Nah, apa titiknya di sini yang kita bisa pelajari, bahwa teks ceramah ini bersangkutan dengan surah Al-Asr ini, bahwa kita sebagai manusia diwajibkan untuk menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam bernasihati dalam kesabaran. Jadi kita semua harus saling menasihati, karena sungguhnya nanti di yaumil akhir kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan teman kita akan menjadi saksi dari perbuatan teman-teman kita. Ya, bagus sekali, Sep ya. Oke, kita lanjutkan. Itu dari pengertiannya, ya. Nah, dari pengertian tadi sudah tahu bahwa cek ceramah itu adalah tentang nasihat. Nah, kita harus tahu juga jenis-jenisnya, ya kan? Apa aja jenisnya? Apa jenisnya? Yang pertama, ya benar sekali. Yang pertama adalah ceramah informasi. Apa aja ceramah informasi itu? Nah, benar sekali. Jadi ceramah informasi itu bertujuan untuk menyampaikan berita atau informasi penting kepada pendengar. Apapun itu. Ya, informasi-informasi penting. Ya, terkait dengan ceramahnya. Informasi penting apa saja? Contoh, nih Sep, atau yang lainnya, ya. Apa sih hal yang lagi viral sekarang? Apa yang lagi viral sekarang? Ya, salah satunya KDRT dari kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ini kalau masalah itu tahu semua ya. Nah, itu informasi apa yang bisa kita dapatkan dari itu semua? Ya, apa? Dari Rizky Bilar dan Lesti kita belajar untuk apa? Ada yang bisa tahu? Nasihat apa yang bisa kita dapatkan? Ya, yang pertama untuk saling menghargai, Pak. Ya, benar sekali Mega. Jadi yang pertama itu kita harus saling menghargai. Ya, sebagai seorang manusia kita harus saling menghargai dan saling melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Yang kedua ya benar, yaitu mengendalikan emosi, Pak. Ya, benar sekali Fitri. Yang kedua adalah kita harus sebagai manusia harus bisa mengendalikan emosi. Yang dari sini kita bisa ngambil ceramah informasi apa yang kita ingin sampaikan dari dari kejadian tersebut. Sebenarnya kejadian tersebut itu juga nasihat untuk kita semuanya. Ya, jadi semua hal itu bisa jadi nasihat, tergantung kitanya mau ambil atau enggak. Ya, selanjutnya yang kedua, ya benar sekali, yang kedua adalah ceramah persuasi. Nah, ada yang tahu ceramah persuasi? Siapa? Itu ustadznya sedih, Pak. Iya, ceramah persuasi itu dianya mengajarkan, Pak. Benar sekali. Makanya mukanya itu sedih, ya kan? Dia berupaya untuk mengajak pendengarnya untuk merasakan apa yang dia rasakan. Makanya mukanya sedih. Tahu kan gambar siapa itu? Ustaz Mansur. Ya, Ustaz Yusuf Mansur, benar sekali. Ya, ini salah satu ustadz kita juga. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Nah, yang ketiga, benar sekali, yaitu ceramah rekreatif. Apa itu ceramah rekreatif? Sesuai dengan gambarnya Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi ceramah rekreatif itu apa? Berupa menghibur pendengar. Jadi ceramah itu bukan sekedar nasihat aja yang didapatkan, juga bisa menghibur para pendengar yang ada di sana, sehingga interaktif ceramahnya, tidak membosankan. Ya, benar sekali ya, mantap semuanya udah. Oke, dari sini, dari jenis ceramah ini yang bisa kakak-kakak dan abang-abang ambil ataupun yang bisa dikaitkan, yang sering bapak kakak abang yang pernah dengar. Coba ceramah yang mana? Dari tiga ini, yang sering didengar yang mana? Somad Pak Ridho. Semangat, Pak. Somad ya, ceramah rekreatif ya. Kenapa? Karena lucu ya, tidak membosankan. Ya, benar sekali. Jadi itu untuk jenisnya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-cirinya. Apa aja sih ciri-ciri dari teks ceramah? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang pertama itu adalah untuk memberikan pengetahuan yang dijelaskan kepada pendengar. Jadi ada informasi yang harus kita kasih, ada ilmu pengetahuan yang kita kasih. Ya, oke. Yang selanjutnya ada yang tahu lagi? Ya, yang kedua itu biasanya dianya disampaikan oleh seorang yang ahli dalam bidang yang diceramahkan. Contoh, ya, contoh kayak Ustadz Abdul Somad, dia ahli dalam bidang dia. Ya, Mamah Dede, Bu Yaya, dia ada bidangnya masing-masing. Ya, jadi kita semua harus tahu ciri-ciri. Ya, yang selanjutnya yang ketiga. Ya, benar. Yang ketiga adalah berisi argumen dan data untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Biasanya, ya, para penceramah itu menguatkan topiknya itu berdasarkan apa? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Ya, itu data Adi Hidayat penguatnya. itu, Pak. Adi Hidayat. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat itu kan
udah tahu ya ayat sekian, surah nomor berapa, sudut berapa, atas bawahnya udah hafal ya kan. Jadi luar biasa sekali ustadz kita satu itu. Dan yang terakhir itu ciri-cirinya ya ini adalah merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Biasanya teks ceramah itu biasanya ustadznya ngomong ya. Ya nggak? Pernah dengar lihat kan? Kalau orang khotbah itu nggak ada tanya jawab Sep ya. Nanti jangan pula nanti habis dengar ceramah ini yang lainnya yang khususnya yang cowok, Jaka, Zainal yang lainnya ketika khotbah ngangkat tangan dianya. Ustaz boleh nanya nggak? Nggak boleh kalau khotbah. Ya kalau ketika Jumat khotbah itu disunahkan kita untuk mendengarkan khotbahnya. Kita nggak boleh bertanya. Makanya di sini ceramah ini bisa juga satu arah. Tapi di luar khotbah itu nanti sesi tanya jawabnya beda. Ya, bukan di waktu ustadznya berceramah. Itu untuk ciri-cirinya, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke struktur teks ceramah. Nah, ini ada 5 nih. Ada yang tahu nggak yang pertama apa? Biasanya kalau orang ceramah itu dimulai dari apa, Sep? Salam Pembukaan. Ya, apa pembukaannya biasanya apa ucapannya? salam. Assalamualaikum. Salam, Pak. Baca Ya, salam. benar sekali. Yang pertama itu Ya. harus buka. Bisa dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali, ya. Selanjutnya yang kedua, apa lagi? Isi. Ya. Apa? Ya. Pengenalan diri, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke isi, kita itu diam pembukaan dulu. Biasanya pembukaan ini isinya adalah bersyukur kepada Allah dan berselawat pada Selawat Nabi. Rasulullah. Ya kalau kita bahasa kita itu bahasa Jambi itu mukaddimah. Pernah dengar mukaddimah? Pernah, Pak. Nah, itu ya. Nah, setelah mukaddimah barulah kita masuk ke isinya apa. Contoh tadi isinya kita harus saling menghargai, saling menjaga, ya kan sesuai dengan isinya. Setelah itu apa lagi? Ya, setelah itu adalah yang selanjutnya adalah penutup, ya. Selanjutnya penutup. Penutupnya itu baru kesimpulannya. Ya, dan terakhir itu baru salam penutup. Di akhir dengan assalamualaikum juga. Itu untuk struktur teks ceramah. Jadi nanti kalau misalnya kakak ada abang nanti membuat teks ceramah, inilah unsur pembangun strukturnya. Nanti jangan lupa dibuat salam pembukanya, pembuka, isi, penutup, dan salam penutup. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya? Paham, Oke, mantap Pak. kalau paham semua ya. Kita akan lanjutkan. Ini terakhir itu adalah kaidah kebahasaan. Bahasa apa aja yang digunakan dalam teks ceramah. Ada yang tahu yang pertama? Ya, benar ya. Yang pertama itu adalah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Oke, yang selanjutnya ada lagi? Ya, benar ya. Yang kedua itu adalah menggunakan kata-kata teknis, ya. Selanjutnya, ya, yang ketiga adalah menggunakan konjungsi sebab akibat dan pertentangan. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat persuasif. Ini kuncinya. Di setiap agenda ceramah, dia pasti menggunakan kalimat ajakan. Karena apa? Isinya nasihat. Ya, setiap ceramah itu pasti isinya nasihat. Oke, paham tuh? Pahimna. Oke, mantap. Ya kalau udah paham. Nah, selanjutnya kalau udah paham dari 4 ini, nah kita akan lanjutkan ke tugas kelompoknya ya. Nah, ini lembar kerja kelompoknya. Jadi masing-masing kakak-kakak dan abang-abang semua silakan boleh dicermati LKPD yang Bapak berikan. Masing-masing silakan buat kelompok 2 sampai 3 orang ya. Setelah itu silakan buat satu teks ceramah, temanya ya adalah yang lagi viral sekarang. Ya, cerita yang lagi viral sekarang apa? Tadi contohnya dia dari kasih tuh Lesti sama Rizky Bilar. Boleh yang lain, boleh Ferdy Sambo boleh juga. Terus yang lagi viral sekarang apalagi ya terserah ya, tergantung wawasan masing-masing. Dan silakan ditulis dari format yang Bapak sampaikan, yang Bapak tampilkan ini. Ada salam pembuka, isi, penutup, dan salam penutup. Oke, dari lembar kerja kelompok ini paham semuanya? Paham, Ini Pak. kan? Oke, kalau paham berarti Bapak kasih waktu sekitar 30 menit. Silakan per kelompok, kelompoknya sesuai yang Bapak bagikan sebelumnya ya. Silakan berkelompok dan nanti kita akan presentasikan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Oke ya, kakak abang sudah semuanya? Ini udah 30 menit. Dikit lagi, Pak. Sudah, Dikit lagi, Pak. Pak. Sudah? Oke ya. Yang belum nanti harus sudah diselesaikan. Oke, kita akan lanjut presentasi ya untuk kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompoknya Fitri. Fitri, silakan Fitri untuk mempresentasikannya.
Oke, mantap sekali ya. Jadi itu tadi ceramah yang diceritakan oleh Fitri ya. Dia mengambil tema tentang perubahan zaman sekarang ya. Karena sekarang ini zamannya zaman teknologi. Jadi dianya menceritakan tentang perkembangan zaman sekarang. Dia menasihati bahwa apa? Bahwa kita harus lebih memanfaatkan teknologi ya. Itu mantap sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok Fitri. Mantap. Lanjut kelompok 2, kelompok Megawati. Silakan Megawati untuk iya, sebelum tampil Megawati ada ingin menambahkan atau mengomentari penampilan dari Fitri tadi? Udah cukup ya, udah keren ya. Oke, mantap ya. Lanjut kelompok Megawati. Silakan Megawati untuk presentasi. Oke, mantap sekali ya. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok Megawati ya. Dia mengambil tentang akhir zaman. Ya, dia mengambil tentang kapan Dajjal akan turun. Bahwa ciri-ciri Dajjal itu salah satunya adalah tanah Arab akan kembali subur. Ya, setelah tanah Arab subur, Sungai Efrat itu mengering. Ya, mantap sekali dari ceramah yang di kelompok Megawati. Mantap ya. Dari kelompok Megawati ada yang ingin ditambahkan atau dikomentari? Kakak abang yang lainnya, kelompok lain, kelompok 1, kelompok 3. Udah cukup? Ya, bisa kita ambil manfaatnya ya. Oke, mantap sekali. Dan kelompok terakhir, kelompoknya Intan. Silakan boleh tampilkan Intan. Oke, mantap sekali Intan ya. Dari kelompok ceramah terakhirnya. Ceramah terakhir adalah tentang menuntut ilmu. Ya, sekarang ini lagi viral itu apa? Kenapa tema yang menuntut ilmu? Ya, menuntut ilmu itu termasuk tema yang lagi viral. Kenapa? Karena zaman sekarang anak-anak itu lebih suka bermain daripada belajar. Maka dari itu kita semuanya harus senantiasa belajar. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa tuntut ilmu itu sampai ke akhir hayat. Jadi kita itu menuntut ilmu sampai kita meninggal. Kita wajib untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib untuk semua manusia. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, keren sekali untuk penampilannya. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Udah keren sekali. Sebelum Bapak tutup, mungkin Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita sore hari ini. Silakan. Ada yang bisa? Oke, mantap sekali ya. Kesimpulannya adalah teks ceramah itu adalah teks tentang nasihat sesuai dengan firman yang Allah di surat Al-Asr tadi ya, bahwa setiap manusia itu wajib menasihati saudaranya karena kita nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita udah nasihatin belum? Ini kayak Zainal, misalnya Zainal besoknya dianya minggat, tapi Sep diam-diam aja nggak ngasih tahu, nggak nasihatin, maka Sep nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya, kenapa Sep nggak ngingatin? Ya, makanya kita harus ingatkan ya, nggak boleh minggat lagi ya. Jadi itu kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini dari teks ceramah. Bapak harap kakak-kakak dan abang-abang semuanya bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita ke depannya ya, karena nasihat itu wajib kita sampaikan kepada orang yang memang benar-benar melakukan ibarat itu ada sesuatu yang nggak bagus di hadapan kita wajib menasihatinya. Itu aja dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan penyampaian dari Bapak. Mari kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.